Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalamun amma ba'd. Alhamdulillah kita ngaji pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga semuanya manfaat barokah bagi kehidupan kita semuanya, dunia akhirat, amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan ngaji tentang fikih thaharah ya. Masih fikih thaharah. Jadi dalam ibadah, terutama dalam hal sholat itu diharuskan kita untuk dalam keadaan suci ya. Suci anil hadasi dan suci dari najis. Hal-hal yang kemarin saya jelaskan yang menyebabkan orang punya hadas, baik itu hadasil asghar maupun hadasil akbar. Nah, sekarang kita memperjelas terkait dengan apa saja hal-hal yang bisa menjadikan sesuatu itu menjadi suci ya, menjadi suci. Yang bisa mensucikan itu apa saja? Al-mutahharat, al-mutahhiratu, al-mutahhirat, mutahhir itu yang menyucikan ya. Al-mutahhiratu lil ma'i wal jamidi wa ghairihima arba'atun. Hal-hal yang bisa menjadikan suci ya, mutahhir. Yang bisa ndadekno suci terhadap sesuatu yang ma'i ya, terhadap sesuatu yang cair maupun yang padat itu ada 4. Yang pertama adalah ma'un, air bisa mensucikan. Yang kedua adalah turabun, turab, tanah ya, tanah itu bisa mensucikan. Wadabihun, yang kedua yang bisa mensucikan adalah tabih, ad-dabu, menyamak. Watakhallul, takhallul itu terjadinya perubahan kemarin. Takhallul ya. Bukan tahallul tapi apa? Takhallul. Takhallul itu perubahan bentuk ya, perubahan. Yang pertama yang bisa mensucikan terhadap hadas maupun najis itu adalah al-ma'u, banyu. Ammal ma'u fahuwa al-ma'ul mutlaqu at-tahur. Jadi air yang bisa mensucikan itu adalah jenis air yang mutlak. Pengertian mutlak kemarin apa? Yang tidak mempunyai batasan nama ya, batasan nama. Tidak ada qayyid, tidak ada batasan, yang bersifat lazim, lazim. Jadi air itu tidak mempunyai batasan nama, yang bersifat melekat, namanya air mutlak. Itu air yang al-mutahhir. Ya, termasuk kategori yang bisa mensucikan. At-tahiru bi nafsihi wal mutahhiru li ghairihi istilahnya. Jadi tahirun, mutahhirun tahirun, mutahhirun. Suci dan bisa mensucikan kepada yang lain, kama taqaddama. Itu yang dimaksudkan itu. Nah, sesuai dengan jenis kategori najisnya, bagaimana cara mensucikan. Kemarin ada najis yang bersifat mughalladhah, kemudian ada najis yang mukhaffafah, ada najis yang mutawassithah. Itu kalau najis ya. Kalau hadas ya tergantung pada kategori hadasnya. Ada hadasil akbar, lalu kemudian ada hadasil asghar. Kalau hadasil asghar, bila mana kita menggunakan air untuk menyucikan hadas itu, caranya adalah dengan wudu. Ya, kalau hadasil akbar caranya adalah dengan mandi. Nah, dalam wudu ada ketentuan nanti ya, bagaimana cara wudu itu harus dilakukan yang sah sehingga dia bisa dinyatakan menghilangkan hadas itu ya, menghilangkan hadas itu. Ada ketentuan syarat rukunnya wudu. Gitu ya. Begitu pula dalam mandi. Mandi yang bagaimana? Yang bisa menghilangkan hadas besar atau hadasil akbar, itu ada ketentuan syarat rukunnya. Jadi saya ulangi, air adalah alat
yang bisa menyucikannya, salah satu alat yang bisa mensucikan terhadap hadas maupun terhadap apa? Najis. Nah, cara menyucikannya bagaimana tergantung pada jenis hadasnya. Kalau itu hadas, ya fil hadas. Kalau najis ya tergantung pada jenis daripada najisnya itu sendiri. Kalau yang jenis najis mughalladhah kemarin harus dibasuh berapa kali? 7 kali. Yang mughalladhah itu kategori 2. Najisnya apa? Anjing dan babi itu masuk kategori apa? Mughalladhah. Karena hadisnya seperti itu. Idza walagha al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsil ikhdahunna bit-turab. 7 marratin ikhdahunna bit-turab. Wa fi riwayatin ukhrahunna bit-turab. Jadi hadis itu memberikan penegasan khusus tentang bagaimana cara kita menyucikan najisnya anjing itu. Nah, Imam Syafi'i itu menjelaskan bukan hanya liurnya, tetapi adalah seluruh bagian anjingnya. Itu adalah najis. Dan cara menyucikannya minimalnya adalah 7 kali basuhan. Dan sekali lagi wilayah ini ta'abbud ya. Kenapa harus 7 kali? Kok tidak 9 kali? Minimalnya berapa kali? 7 kali, ya 7 kali. Karena angka itu menentukan agama, yang menentukan adalah syarat. Takhdid. Dalam hal yang memberikan pembatasan angka, yang memberikan itu adalah agama, maka di situ ta'abudi ya, ta'abudi. Ya sudah, Gusti Allah menentukannya kayak begitu ya. Sama dengan laki-laki dapat warisan 2 dibanding 1 terhadap perempuan. Itu takhdid atau pembatasan itu bersifat ta'abudi. Ta'abudi, tauqifiyun, sudah pembelajarannya begitu dari Allah. Tidak berdasarkan analisa dan logika kita, gitu ya, ta'abbudi. Dalam kasus menghilangkan najisnya anjing sama babi itu sama gitu. Nah, mungkin yang diperlukan adalah penjelasan atau penguatan secara ilmiah, secara empirik. Kenapa harus 7 kali dan kenapa salah satu di antara 7 kali itu menggunakan apa? Campuran tanah atau campuran debu itu. Ikhdahunna bit-turab itu. Tapi posisi hitungan jumlah lalu kenapa harus pakai? Itu ta'abbudi gitu ya. Ta'abbudi. Sehingga tidak bisa digantikan dengan yang lain. Umpamanya tanah yang bercampur dengan debu, apa tidak bisa kita gantikan dengan deterjen atau dengan jenis yang lain, tidak bisa. Ya. Jadi posisinya hilangkan dulu ainun najasah. Setelah itu baru masuk hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang terkait dengan najis apa? Mughalladhah itu kemarin ya. Ini penegasannya ya. Jadi air yang bisa menghilangkan hadas, yang bisa dipakai untuk menghilangkan hadas maupun menghilangkan najis itu adalah air yang bersifat apa? Mutlak. Air yang apa? Mutlak. Air mutlak itu apa? Tahirun, mutahhirun. Apa? Tahirun, mutahhirun. Air yang mutlak, tidak ada batasan nama tertentu, itu namanya air yang mutlak. Itu yang bisa untuk menghilangkan rafil hadas maupun untuk rafil najas. Izalatun najasa itu. Izalatun najasa. Oke. Wa amma turabu at-tahir fa yusta'malu litayammum. Yang kedua yang bisa menghilangkan hadas itu adalah tayammum. Adalah at-turab, apa namanya? At-turab itu. At-turab. Nah, at-turab ini debu yang suci ya. Syaratnya kalau Imam Syafi'i itu ya harus tahirun. Sehingga di dalam Al-Quran itu diberikan penafsiran oleh Imam Syafi'i secara konsep fikihnya bahwa fa'illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Jadi fatayammamu sa'idan itu as-sa'id itu difahami dengan turabun lahu ghubarun. Turabun tahirun lahu ghubarun. Itu penafsirannya Imam Syafi'i itu. Sehingga dalam hal tayammum Syafi'i itu lebih ketat persyaratan untuk penggunaan media tanahnya itu ya, media debu, tanah yang berdebu. Jadi turabun tanah yang lahu gubar, yang tahir. Ya. Tanahnya itu syaratnya harus tanah yang berdebu yang dipakai itu. Jadi kalau tanah liat
menurut Syafi'i itu tidak sah. Apalagi menggunakan selain tanah. Tidak boleh. Karena yang dimaksud so'idan itu apa? Turoban, tohiron, terus lahu baru. Dan yang kedua harus suci, tidak bercampur dengan najis itu. Itu yang bisa menyucikan tanah seperti itu. Nah, ini digunakan dalam ibadah namanya tayamum. Kalau tadi air, dalam hal menghilangkan hadas, rafil hadas, namanya apa? Wudu atau mandi. Tapi kalau untuk tanah ini, sebagai media untuk al-mutahhirat, ini adalah bentuk perintahnya atau bentuk ibadahnya adalah tayamum. Apa namanya? Tayamum. Fatayammamu sha'idan dalam surat Al-Maidah ini. Ayat turaban tahiran. Yang ketiga yang bisa mensucikan itu adalah ad-dabu, ad-dabi. Ad-dabu itu apa? Ma yanzi'u fudolatil jildi wa ufunatah. Yanzi itu artinya bisa melepaskan, bisa menghilangkan. Jadi dalam bahasa fikihnya Imam Syafi'i itu ada namanya ad-dibah. Prinsipnya bahwa bangkai itu adalah najis, ya, termasuk kulitnya. Tetapi kulit bangkai selain anjing dan babi itu, ya, selain nanti itu bisa dimanfaatkan, ya, dengan cara disamak terlebih dahulu. Jadi binatang itu kan ada dua, ya, ada yang najis, ada yang suci. Kalau yang najis itu adalah anjing dan babi itu najis. Hidupnya apalagi matinya, ya, bangkainya. Jadi dia dalam keadaan memang sudah najis dalam madzhab Syafi'i itu. Apa? Anjing dan babi. Wa ma tawallada minhuma au min ahadima itu artinya yang diperanakkan, ya, yang diperanakani anjing babi maupun anjing babi dengan binatang yang lain. Itu semuanya hukumnya adalah najis itu. Nah, yang kedua, ada binatang itu yang suci. Yang suci itu ada dua. Ada suci yang makulul lahm, yang dagingnya itu bisa dimakan. Ada yang ghairu makulul lahmi. Jadi ada binatang suci, ya, suci. Dibagi dua yang suci ini. Satu, binatang yang boleh dimakan dagingnya, makulul lahm. Yang kedua, binatang yang ghairu makulil lahm. Kucing itu suci nggak? Suci, atau wafin kucing itu. Nabi itu menyebutkan kucing itu binatang yang suka apa, bulet, ngubel, ya, apa istilahnya, suka keliling di kita, atau wafin. Fa innahu minat tawafin, kata Nabi itu. Kucing itu binatang suci, tetapi dia ghairu makul, tidak boleh dimakan, Paham ya? Kambing suci, tapi apa? Makulillah, dia boleh dimakan dagingnya. Nah, kalau binatang yang suci ini dia mati tanpa disembelih dengan cara yang benar, maka binatang itu menjadi maitah. Menjadi apa? Maitah. Jadi al-maitah itu kullu khayawanin mata bi ghairi zakatin syar'iyyah. Yang dinamakan bangkai itu adalah setiap binatang, ya, yang mati dengan tanpa adanya penyembelihan secara syar'i. Jadi binatang sing mati ini itu tidak dengan cara penyembelihan yang apa? Yang syariah atau yang benar menurut ukuran syarat. Nah, nanti ini ada alasan-alasan ilmunya, ya, alasan-alasan empiriknya itu akan ada, bisa dikaji itu. Ya. Binatang yang ghairu ma'kulil lahm, yang ketika dikonsumsi tidak boleh, itu kemungkinan dimanfaatkan itu masih bisa untuk yang lain. Paham ya? Nah, untuk supaya tidak menjadi bangkai, ya harus disembelih dulu, gitu ya. Cuman karena kita tidak mengkonsumsi itu, lalu kemudian jarang berbicara menyembelih binatang yang suci sendiri, ya, yang suci, yang selain apa? Anjing dan babi. Nah, kalau dia mati dengan sendirinya, ya jadi bangkai.
Kambing mati dengan sendirinya, maka namanya bangkai. Kucing mati dengan sendirinya, dia menjadi apa? Bangkai. Paham ya? Orang menyembelih kucing, nggak pernah kan? Karena nggak ada sate kucing. Ya. Tapi dia suci, andai kata disembelih, dia bukan bangkai. Masih bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bukan dikonsumsi tentunya. Dia tidak suci, dia tidak najis, gitu ya. Dia tidak najis. Paham ya? Sadis ya, menyembelih kucingnya. Paham ya? Ular itu najis apa enggak? Enggak, suci kan? Zatnya itu suci. Tapi boleh dimakan enggak? Tidak. Kalau mati dengan sendirinya, bangkai maita. Kalau dia mati disembelih, najis enggak? Ular itu loh disembelih. Tidak. Tapi tentu bukan untuk dikonsumsi. Gitu loh ya. Kemungkinan untuk dimanfaatkan pada aspek lain. Paham ya? Dipakai hiasan, umpamanya, atau dipakai wadah, dipakai sabuk, kulitnya ular ya. Yang pakai namanya manusia ular. Ya. Manusia ular. Atau dipakai untuk perabotan apa gitu. Boleh dipakai. Paham ya? Kan ada itu ya, sabuk apa namanya itu? Ya, sabuk yang dari apa? Kulit itu ya. Kulitnya. Tidak harus dari kulit binatang yang bisa dimakan. Ya. Nah, itu namanya. Nah, ketika binatang yang suci tadi ya, yang hidupnya dia suci, kemudian jadi bangkai, kulitnya itu masih bisa dimanfaatkan. Paham ya? Tapi ketika binatangnya itu ghairu ma'kul lahmi, ya pemanfaatannya tidak untuk dikonsumsi sekali lagi. Paham ya? Seperti ular tadi suci, ketika dia bangkai bisa disucikan kulitnya. Kambing ketika dia mati bisa disucikan kulitnya dan dimanfaatkan. Paham? Itu maksudnya begitu. Nah, sekali lagi pemanfaatannya itu tidak mesti, yang pasti secara hukum itu tidak najis, gitu ya. Tapi kalau dia mati sebagai bangkai, ya najis. Kita menyentuh ya najis, tangan kita ikut najis. Otomatis kalau najis ya kita harus dibersihkan, ya, dibasuh. Itu maksudnya begitu. Jadi saya ulangi, binatang ada dua. Ada binatang apa? Yang najis. Yang najis itu binatang apa? Apa? Anjing dan babi. Selain anjing dan babi itu hukumnya apa? Suci binatang. Yang suci ada dua. Satu, yang ma'kulil laham, boleh dimakan. Ya, boleh dimakan. Yang kedua, baru ma'kulil laham. Oke. Binatang yang suci, baik yang bisa dimakan atau tidak, kalau dia mati tanpa disembelih yang benar, namanya menjadi apa? Bangkai. Yang bisa dimanfaatkan apa? Kulitnya. Kulitnya masih bisa disucikan maksudnya ya, masih bisa disucikan dengan cara apa? Bisa tabuh tadi. Nah, tabuh itu ada prosedurnya, menghilangkan bekas apa yang ada di dalam kulit ya. Kalau kita coba itu apa itu sisa-sisa daging, apa sisa-sisa darah yang ada, kotoran yang ada melekat dalam daging, mari dibersihkan semua lalu digosok atau disucikan dengan, kalau dalam fikih itu ya dengan hal yang seperti kemarin, yang dengan yang asam itu. Bahkan meskipun yang asam itu dari benda yang asalnya najis sekalipun boleh. Kadar kehamamin. Kalau dalam fikih itu kayak nganggo telai manuk doro itu sepet. Telai manuk doro, tahu mangan telai manuk doro gitu ya. Telai manuk doro itu sepet, itu bisa dipakai untuk melakukan tabuh tadi ini, menghilangkan fudalat ini. Jadi awalnya ini kan ada hadis yang berkaitan dengan masalah tabuh ini. Ya ini kan. Wa amma dabigh fa huwa ma yanzi'u fudalatil jildi wa funatahu bimawadin muayyanin kaqartin wa syabbin hatta walau kana dabigh najisan. Contohnya kadar kitair au kana
jilda maitatin sawa'un fi dzalika ma'kulal lahm wa ghairahu. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza dubigha al-ihabu faqad tahura. Idza dubigha itu ketika disamak opal ihabu, kulitnya bangkai. Ihab itu adalah kulitnya bangkai, faqad tahura. Dalam hadis Sunanil Arba, ya, idza ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ayyuma ihabin itu ya ndiwai. Ihab itu kulitnya bangkai, itu bahasa Arabnya ihab. Kalau kulit asli jildun ya. Tapi kalau sudah dikatakan ihabun itu namanya apa? Kulit bangkai. Itu bahasa Arabnya ihab. Ayyuma ihabin dubigha faqad tahura. Ya, kalau ada kulit bangkai ya yang disamak, maka kulit itu menjadi apa? Suci. Nah, hadis ini disampaikan oleh Nabi itu karena ada peristiwa yang terjadi sebelumnya. Wasababu hadil hadis annahu sallallahu alaihi wasallam marra bisyatin maitatin. Nabi ketika lewat itu melihat ada kambing yang mati tergeletak. Faqala ala istamta'tum biha. Nabi lalu dawuh, kenapa enggak sebaiknya Anda manfaatkan saja itu kulitnya syatun itu kambingnya. Ala istamta'tum biha itu apa? Hendaknya gitu ya. Hendaknya kamu manfaatkanlah itu kulitnya bangkai itu. Kulitnya bangkainya apa? Kambing itu. Fa inna tibaghal adim ikut tahur. Tibaghal adim itu menyamak kulitnya bangkai tadi ini adalah bisa menjadikan suci. Kemudian dijelaskan yutahhiruhu al-ma'u wal qarathu. Yutahhiru bisa menyucikan terhadap kulitnya bangkai tadi ini al-ma'u wal qarathu, air yang dicampur dengan apa? Sesuatu yang asam yang sepet tadi itu. Jadi sekali lagi yang bisa mencucikan termasuk apa? At-tabu. Apa namanya? At-tabu itu terhadap najis itu. Khusus najisnya apa ini? Khusus najisnya apa? Kulitnya bangkai. Najisnya apa? Kulitnya bangkai. Tapi kalau najis yang lain ya itu tadi masuk kategori apakah dia mughalladhah, apakah apa? Mukhaffafah, apakah dia apa? Mutawassit. Itu cara. Tapi khusus untuk ya ihab tadi, ihabun apa artinya? Kulit daripada bangkai, itu cara menyucikannya adalah dengan cara disamak itu tadi. Oke. Yang keempat namanya takhallul tadi ya, yang bisa menjadikan suci itu ya. Takhallul. Apa takhallul tadi? Perubahan. Mari saya jelaskan dengan catatan perubahannya itu dengan apa? Sendirinya. Jadi perubahan bentuk fisik yang terjadi secara otomatis, secara sendiri, itu bisa menyebabkan yang semula hukumnya itu najis, berubah bisa menjadi apa? Suci itu. Ya kayak khamar itu. Khamar itu ketika terjadi perubahan bentuk ya, perubahan bentuk yang semula khamar lalu berubah menjadi cuka, maka perubahan menjadi cuka itu menjadikan suci. Bahasa Arabnya itu tahallalatil khamr. Enggak, maksudnya dia tak kandani. Makanya jadi cuka. Nah, perubahan itu namanya takhallul. Apa? Takhallul. Darah itu najis. Ketika darah itu lalu berubah dia menjadi daging, ya otomatis dia menjadi suci. Ya. Ketika terjadi embrio itu pergerakan atau perubahan, ya. Lalu kemudian perubahan itu tanpa ada rekayasa dengan sendirinya. Imam Syafi'i itu menjelaskan harus tanpa rekayasa, binafsiha istilahnya. Apa? Binafsiha. Tidak boleh dimasuki benda atau dengan rekayasa tertentu. Nah, perubahan itu yang bisa menjadikan asalnya itu najis bisa berubah menjadi apa? Suci, itu takhallul itu. Ya itulah. Terkadang itu najis kan. Kalau dia berubah menjadi binatang, menjadi apa namanya? Kepompong menjadi ini, itu menjadi suci. Karena terjadi perubahan apa? Bentuk itu. Namanya apa? Takhallul. Apa namanya? Takhallul itu. Jadi
Saya ulangi, hal yang bisa menyebabkan, menjadikan atau media atau alat yang iso ndadekno barang sing asalnya najis menjadi suci atau yang hadas lalu kemudian menjadi suci. Untuk rafil hadas maupun izalatun najas itu ada 4. Satu apa? Ma'un wa turabun wa dabihun wa takhallulun, yaitu air, kemudian tanah yang berdebu tadi, terus apa? Kisama, lalu kemudian apa? Takhallul itu adalah terjadinya apa? Perubahan. Oke, silakan. Kalau ada yang perlu disampaikan. Ini masih berbicara thaharah. Oke, nanti baru masuk ke wudu, cara wudu yang ditentukan di dalam syariat. Silakan. Ada yang tanya? Yang kelas 1, aku 4, mungkin. Ya mungkin itu tadi ya. Saya memberikan apa istilahnya? Tugas lah paling tidak itu. Kalau kita memungkinkan itu untuk memberikan penegasan atau penguatan ya secara empirik terkait dengan segala kesimpulan hukum tadi ini gitu ya. Kesimpulan hukum itu apa, ketentuan hukum maksud saya. Kenapa tadi ketika nyama itu dengan seperti yang sama, yang khilafin, yang seperti itu apa kira-kira? Sebenarnya kan bisa dijelaskan ya. Berarti itu kalau mau dikembangkan kan bisa menjadi apa, karya atau menjadi hasil penemuan yang panjang itu. Ya. Kalau yang namanya najisnya bangkai saja, yang kemungkinan terjadi di sana bakteri dan kuman begitu banyak, kuat kan gitu ya, lalu bisa dihilangkan dengan itu, berarti dia bisa menjadi media untuk menghilangkan bakteri dan kuman yang ada di sekitar kita, menjadi alat deterjen ya untuk membersihkan itu, untuk ini dan ini. Judulnya nanti bisa diganti itu, gitu. At-tabughu gitu ya, produk at-tibagh gitu ya. Bukan hanya untuk ngepel lantai, tapi dia juga untuk bisa membersihkan apa? Bisa menyucikan kulit bangkai gitu. Karena itu pasti ada itu. Meskipun sekali lagi persoalan hukum itu ketika bersifat tauqifi atau nas yang tadi saya katakan ta'budi ya. Kita sebelum tahu alasan ilmiahnya atau logika ilmiahnya itu kita saja wis taslimlah, tunduk gitu kan. Ya sudah, kalau Allah menentukan harus 7 kali ya saya harus 7 kali. Maksudnya harus pakai debu ya pakai tanah. Campur dengan tanah salah satu, ikhdauna biturab ya pakai biturab gitu ya. Tapi kan orang akan lebih jauh kuat ketika kita juga melakukan pengkajian terkait dengan logika ilmiahnya itu. Kalau bisa kita temukan, dan itu pasti bisa sebenarnya secara ilmiah itu. Sehingga orang itu bisa yakin banget loh dengan hukum fikih itu. Wong sing asale mungkin tidak begitu bisa didekati dengan doktrin karena dia belum punya iman, bisa lebih mudah untuk diyakinkan ketika di situ ada bukti-bukti secara apa? Empiris, secara apa? Empiris itu. Dan kita sesungguhnya di dunia pendidikan kayak begini ini yang sangat punya peluang untuk bisa ini. Kalau di pondok-pondok salaf itu kan dia tidak punya perangkat keilmuannya gitu ya. Dia tahunya pada tingkat doktrinnya kan. Maca kitabnya, kitab kuning, hadisnya, tafsirnya gitu saja. Tapi ketika berbicara secara teori, bagaimana fisika, kimianya, bagaimana kemudian kajian laboratoriumnya kan itu tidak cukup punya. Gitu. Nah, kita yang di pesantren yang memadukan antara kajian agama dan umum ini sesungguhnya bisa melahirkan itulah sekian macam karya untuk pembuktian secara empirik terkait dengan hukum fikih. Ya, kenapa menjawab itu ya? Ya, meskipun itu tidak menjadi ilat hukum sekali lagi ya, karena tidak perlu ilat dalam hal ibadah itu. Harus ta'budi tadi ya, harus pasrah itu. Tapi penguatan empirik itu menjadi sangat penting untuk apa tadi? Untuk lebih memberikan keyakinan dan sekaligus menjadikan orang lain sing gak duwe iman yang tidak bisa didekati dengan doktrin itu dia bisa lebih bisa
diyakinkan dengan pemahaman yang sifatnya empirik. Itu menarik itu dalam banyak hal. Kira-kira mungkin kan itu. Nah, apa biologi? Si ini apa? Oh, kimia bisa ya kalau gitu. Sudah pernah dilakukan uji kan? Oh gitu ya. Asam dari segi rasa ya. Zatnya. Dari bahan apa asam? Sebenarnya bakteri tadi ya, kuman itu. Berarti kan ada pembenarannya kan gitu. Artinya kalau itu lalu anak-anak itu diberikan semacam praktek ya terkait dengan itu, makanya ada kuman. Kuman bisa dilihat kan dari segitu. Ya, mikroskop ya. Oh iya, ada kuman lalu kemudian telah dikasih apa? Yang asam tadi itu tiba-tiba dia mati itu kan. Oh berarti benar ini kan, gitu loh ya. Kan nggak perlu kita harus kok nih gak percaya, oh ini ya itu terus. Akhirnya main ancaman saja kan. Kalau tak butuh itu kan mainnya main paksa gitu dokter itu. Tapi kalau ngono lagi loh ya. Kenapa kok agama itu gitu kan? Ima iha bintu biwa faqat tahurat. Tabu itu kenapa dengan sesuatu yang khilafin itu seperti ini? Ya betul ya. Memang apa? Zat yang asam ya. Menghilangkan apa tadi? Kuman dan bakteri itu. Mati dia ya. Ya, bisa mati ya. Apa? Bisa kehancur kali asam. Panas. Tapi dia dibutuhkan juga oleh manusia dalam keadaan tertentu. Vitamin C. Tidak boleh banyak-banyak ya berarti. Tapi dibutuhkan dalam kadar yang terukur ya, dalam kadar yang terukur. Nah, itu kan artinya ilmunya. Kalau seperti lalat itu gimana? Pernah dianukan? Lalat itu kalau dalam hadis Nabi kan mengandung, ya toh, sayap yang satunya dia mengandung penyakit, yang satunya mengandung obat itu. Kalau Anda minumannya itu kecemplungan apa? Kecemplungan lalat itu, maka sekalian kamu delep pisan gitu. Baru kamu buang. Iya kan? Hadis Nabi begitu. Ini kan agak sedikit kaget wong, kok delep pisan. Nabi lalu menjelaskan. Karena di dalam fa inna fi ahadi janakhida wa fil akhar, janakhil akhar itu ada apa? Yang namanya dawa. Ada namanya apa? Obatnya gitu. Belum pernah ada penelitian itu. Belum ya. Ya itu yang saya maksud coba dianukan itu ya. Nah kalau seperti tadi asam itu bisa dilakukan proses pembuktian secara lab. Ya, mungkin kuman yang bisa dilihat lalu kemudian dikasih itu mati kan gitu ya. Begini bukti ini kenapa harus dengan pakai yang sepet-sepet itu, yang asam itu. Yang kedua tadi kayak umumnya seperti itu. Yang ketiga nanti media tanah. Tanah tadi kenapa anjing itu harus dengan tanah tadi itu kan? Ya, itu juga bisa diberikan penguatan secara apa? Ilmiahnya secara empirik dengan laboratorium tadi itu. Kalau laboratorium itu kan faktual tuh. Orang laboratorium kan eksak ya, sudah ini, gitu loh, gini. Tidak lagi persepsi atau analisis yang sifatnya tidak pasti ya, tidak pasti. Oke, saya kira begitu. Ngaji pagi hari ini, kalau nggak ada yang perlu ditanyakan. Semoga manfaat barokah semuanya. Rabbi fanfa'na bi barakatihim husna bi hurmatihim wa amitana fi tariqatihim. Allahumma salli ala